Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bunga Adri Arisa dengan NIM 22042197. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Manajemen Basis Data. Baiklah, sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak, sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan sebagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah, aman, dan cepat. Selanjutnya yaitu fitur yang secara umum tersedia di sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu keamanan, yang mana DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak aksesnya. Yang kedua yaitu independensi, yaitu DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang aksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Yang ketiga yaitu data akurensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang keempat yaitu integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima yaitu pemulihan, yang mana DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelumnya terjadi kesalahan pengguna atau kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Yang keenam adalah kamus katalog sistem, yang mana DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari file-file data yang terkandung dalam sistem data. Yang terakhir yaitu perangkat produktivitas, yang mana DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database. Misalnya report generator atau pembangkit laporan, dan query generator atau biasa juga disebut dengan pembangkit atau query pencarian informasi. Keunggulan penggunaan sistem manajemen basis data antara lain terdiri dari 10. Yang pertama yaitu mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Yang kelima, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Yang keenam, memudahkan pengguna dalam mengambil informasi dari kumpulan data. Yang ketujuh, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Yang kedelapan, meningkatkan pemakaian bersama dari data. 9. Meningkatkan layanan backup dan recovery data. Yang terakhir yaitu mengurangi konflik antar pengguna data. Kelemahan penggunaan sistem manajemen basis data antara lain yaitu yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja dan efisien. Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Keempat, kebutuhan akan sumber daya atau resources biasanya cukup tinggi. 5.
Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan pula biaya pelatihan. Yang keenam, apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Perlu ditambahkan di sini bahwa beberapa DBMS berbasis objek sebenarnya tetap menggunakan file data rasional biasa. Dengan kata lain, programnya berbasis objek tetapi datanya masih model rasional biasa. Software seperti ini biasanya disebut dengan Object Oriented Relational Database Management System atau BORDEMS. Misalnya, Visual Basic. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat rekrutmen atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data sehingga dapat diperoleh independensi data program. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika atau ANSI, SPARC, American National Standard Institute, Standards Planning and Recruitment Committee, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama yaitu level eksternal, yang mana level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari seperti Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berrelasi. Yang kedua adalah level konseptual, yang mana level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Yang terakhir adalah level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi, data dalam penyimpanan, komparasi data agar lebih hemat, dan enkripsi data atau agar lebih aman. Agar independensi data dapat dicapai, maka disediakan pemetaan antar lapisan atau level, yaitu pemetaan eksternal, konseptual, dan pemetaan konseptual internal. Pada pemetaan eksternal konseptual, DBMS dapat memetakan file-file data dari user view ke dalam struktur data sesungguhnya. Pada pemetaan konseptual internal, dengan begitu pengguna sistem manajemen basis data dapat menentukan rekaman fisik dari data yang didefinisikan pada struktur